Halo semuanya, gua Wildan dan ya, gua adalah fans Arsenal. Gua adalah fans yang sudah berdiri di belakang klub ini sejak eranya Thierry Henry, sejak era di mana Highbury masih jadi rumah kita. Gua juga sempat melihat Arsenal di masa jayanya dan gue juga udah kenyang melihat Arsenal puasa gelar bertahun-tahun ya. Dan malam ini, bukan malam ini ya, beberapa malam yang lalu, gua lagi-lagi nyaksiin drama ya di pertandingannya Arsenal dan gue ngerasa gue harus ngejelasin gimana pandangan gue terhadap pertandingan itu. Jadi gue bikin video ini. Sebelum bahas lebih jauh, sebagai fans Arsenal, gue pengen ngasih selamat buat PSG. Udah menang ya lewat drama adu penalti yang luar biasa, dan itu memang nunjukin kalau PSG memang layak ya menjadi juara. Dari apa yang gue lihat di lapangan, PSG memang nunjukin kematangan. Mereka punya struktur yang mantap, ketenangan, dan mereka memang main layaknya seorang juara bertahan ya. Ya, keren buat PSG. Dan sebagai seorang pendukung Arsenal ya, yang nonton pertandingan itu dengan jantung yang terus diganggu ya, di waktu normal, extra time, sampai ke dalam adu penalti, itu ada hal-hal teknis dan non teknis ya yang bikin Arsenal itu menurut gue kalah. Nah, kita nggak cuman kalah karena lotre penalti atau keberuntung apa tidak nggak kurang beruntung atau bukan. Ada, menurut gue ada beberapa alasan yang harus gue secara pribadi, secara subjektif itu sampaikan. Kenapa Arsenal bisa kalah, di mana letak kesalahannya Arteta, dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan yang bikin trofi Liga Champion yang buat gue secara pribadi itu gue sangat impi-impikan gitu ya, itu lagi-lagi harus ngejauh dari London Utara gitu ya. Pertama kita bahas taktik. Taktik yang dipakai Arsenal. Kita ingat lagi apa yang terjadi di lapangan. Banyak orang yang kecewa gitu ya. Kenapa waktu itu Arsenal udah unggul, kok malah kesannya parkir bus gitu ya, nggak lanjut, nggak main ketika mereka mencari gol gitu. Kenapa mereka langsung kayak seakan-akan langsung bertahan dan nggak nyari peluang buat nambah gol lagi. Kalau gua ngerasa sejak uh, sejak Arsenal masuk ke dalam lapangan, Arteta sebenarnya udah datang, udah siap dengan blueprint yang menurut gue clear gitu. Instruksinya tuh udah jelas. Instruksinya adalah mereka itu high pressing ya, benar-benar pressing sekuat tenaga di awal gitu, dan curi gol secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Tapi mereka nggak sebenarnya targetnya nggak cuma satu gol gitu. Tapi mereka mengasih limit waktu kalau gue lihat ya, karena gue ngerasa Arsenal itu melakukan high pressing itu mungkin cuma sekitar 15 menit di awal pertandingan. 15 sampai 20 menit lah di awal pertandingan, itu pressingnya gila-gilaan. Itu benar-benar pemain PSG itu tidak punya ruang untuk gerak gitu, dan itulah momen terjadinya gol di menit ke-6. Cuman dapatnya hanya satu, realitanya cuma satu gol yang tercipta gitu. Pada akhirnya setelah batas waktu tadi itu habis, pilihannya Arsenal nggak memilih untuk nggak melanjutkan pressing dan nyari gol tambahan. Kenapa? Alasannya adalah memang murni uh, keterbatasan fisik dari pemain gitu. Di sepak bola yang modern saat ini itu gue ngerasa high pressing yang uh, blok yang tinggi banget kayak gitu, yang sampai area pertahanan lawan, itu pasti menguras energi gitu. Dan itu nggak mungkin dilakukan 90 menit. Kalau Arsenal tetap maksain, bisa jadi di babak kedua mereka udah kehabisan tenaga dan malah jadi bulan-bulanan gitu kan. Jadi memang opsinya memang begitu. Jadi mereka udah
nggak punya opsi lain, mereka setelah itu memilih untuk bertahan total. Eh, Strategi selanjutnya adalah mereka mencoba merefresh pemain dari bench di, kalau nggak salah, di sekitaran menit ke 65, dengan harapan PSG akan sedikit kaget dengan susunan pemain yang baru dan mereka bisa mencuri gol lagi. Tapi nyatanya tidak begitu. Justru mereka kebobolan sebelum uh, perubahan itu dilakukan. Lalu gimana dengan taktiknya PSG? Luis Enrique ini menurut gue nguliknya luar biasa ya untuk menghadapi Arsenal, dan strateginya juga nggak kalah impresif gitu. Jadi mereka tuh tahu kalau mereka menyerang Arsenal justru dengan sekuat tenaga gitu kan, menciptakan sebanyak mungkin peluang, justru mereka akan terjebak dengan dalam transisi yang dimiliki Arsenal. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kontrol bola semaksimal mungkin. Jadi mereka benar-benar melakukan kontrol bola semaksimal mungkin. Mereka mencegah ada turnover. Mereka tuh memainkan, memang kalau gue bisa bilang, semacam possession football yang benar-benar sabar, muter bola dari kiri ke kanan gitu kan. Mereka mencoba membongkar struktur pertahanannya Arsenal, nyari celah kecil yang mereka bisa masukin dengan aman ya, tetap aman, dengan tetap terkontrol. Nah inilah, mereka benar-benar intinya nggak mau kehilangan bola. Nah itu yang ngebikin statistiknya bicara seperti itu. Jadinya posisinya PSG 72%, Arsenal 20%. Itu kesannya kayak gamenya lagi bercanda ya. Padahal itu efek dari taktik yang dipakai oleh kedua tim gitu. Dan intensitasnya itu luar biasa Pak sebenarnya. Jadi kalau orang yang ngikutin pertandingannya dan ngerasa itu pertandingan ngebosenin, mereka berarti memang nggak bisa nikmatin bola menurut gue. Nah, kenapa gue bilang PSG nahan diri gitu ya, nggak secara total menyerang Arsenal. Lu bisa lihat dari ketika mereka itu nyerang, mereka nggak menaruh banyak pemain di dalam kotak penalti. Mereka ngelilingin, muterin pertahanannya Arsenal dari tengah ke kiri, lalu ke kanan. Dan ketika bola sampai ke kanan pun nggak ada orang yang masuk ke kotak penalti, dan mereka nggak ngelakuin crossing karena sadar betul kalau mereka ngelakuin crossing ada resiko turnover dan akhirnya transisi. Itu juga itu terus mereka cuma muter bola untuk mencari celah. Jadi mereka eh, menjaga pemain tetap ada, nggak terlalu ke dalam ke pertahanan Arsenal. Jadi kalau mereka kehilangan bola, struktur mereka tuh nggak rusak dan mereka tetap punya waktu dan jarak untuk nahan transisi serangan baliknya Arsenal. Dan ada poin kedua yang menurut gue juga jenius nih, menurut gue luar biasa ya dari PSG. Ketika memang terjadi turnover dan pemain Arsenal pegang bola, lu bisa lihat pemain Arsenal itu nggak bisa masuk ke dalam area pertahanannya PSG. Pemain PSG itu kayak diinstruksikan secara jelas, nggak ada pemain Arsenal yang boleh masuk area pertahanan. Mereka benar-benar nutup, ngeblok, tackle dan segala macam. Supaya mereka ngelakuin itu, bahkan sampai rela ngelakuin tactical foul. Jadi pelanggaran taktik di mana di tengah lapangan supaya memang benar-benar bola itu nggak ngalir ke area pertahanan mereka. Itu bahkan ada yang gue ingat, bahkan sampai ada yang dapat kartu kuning ya karena transisinya lagi cepet banget dan pemain Arsenal dilanggar. Itu terjadi Pak. Menurut gue itu terjadi. Jadi Arsenal sendiri, mereka yang tadi yang transisi, bertahan dan mengandalkan transisi, ya mereka mengandalkan transisi ya. Jadi dan transisinya itu benar-benar dimatikan sama PSG. Nah dengan taktik tadi, pemain Arsenal sama sekali nggak bisa masuk ke dalam area pertahanan, itu ngebuat andalan Arsenal yang lain, yaitu adalah set piece, itu juga mati Pak. Jadi benar-benar
Lu lihat nggak, 90 menit waktu berjalan itu nggak ada sama sekali free kick di area pertahanannya PSG, nggak ada satupun. Gue cuma seingat gue di 90 menit waktu normal itu Arsenal cuma dapat satu kali corner, itu pun setelah Bukayo Saka keluar, dan satu kali throw in dari pinggir lapangan yang dilempar langsung ke dalam kotak penalti. Cuman 2 kali. Dan yang throw in itu sedikit membahayakan, tapi nggak sampai berbahaya banget untuk menjadi gol bagi buat Arsenal gitu, nggak sampai begitu. Dan itu yang bikin tadi set piece-nya Arsenal juga akhirnya bener-bener nggak ada gunanya jadinya. 60 menit berjalan itu adu taktiknya, intensitasnya gila-gilaan. Dan yang bener-bener lu bisa lihat adalah di 90 waktu normal itu stamina terkuras habis buat kedua timnya. Kita sampai ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa Arsenal kalah? Itu apakah apakah taktiknya Arteta itu gagal? Dua bisa pastikan taktik dari kedua tim nggak ada yang gagal dan nggak ada yang berhasil secara total gitu. Jadi taktik dari kedua tim tuh menurut gue seimbang gitu ya. Tapi ada poin pembedanya yang bikin Arsenal kalah. Kenapa? Gue buktiin dulu kenapa gue bisa nyatakan taktiknya Arsenal maupun PSG itu nggak ada yang gagal gitu. Kenapa? PSG sebagai tim yang terkenal paling ofensif di Eropa sangat bisa membongkar pertahanan tim manapun dalam 90 menit waktu normal, bahkan sampai extra time, sama sekali tidak bisa mencetak gol dari open play. Golnya PSG itu adalah akibat dari kecerobohan atau kalau lebih kasar mungkin gue bilang blundernya Mosquera untuk melakukan tackle di kotak penalti yang sebenarnya menurut gue nggak seberbahaya itu karena masih ada Gabriel dan masih ada Raya di belakangnya. Gitu. Jadi murni itu adalah bukan kesalahan taktik, tapi kesalahan pengambilan keputusan oleh salah satu dari pemain. Itu menjadi argumen gua untuk menyatakan bahwa Arsenal kalah di sini bukan karena taktik, bukan karena kualitas pemain, tapi karena mentalnya. Jadi di beberapa pemain itu kehilangan ketenangan, gue ngerasanya gitu. Buktinya tadi selain dari Musquera, kita juga bisa lihat kekurangannya gap mental antara PSG dan Arsenal tadi adalah di adu penalti. Di adu penalti itu kita bisa, kalau lu ngikutin dari awal sampai akhir, kiper PSG itu nggak melakukan satupun penyelamatan atau blok di adu penalti. Jadi murni tendangan dari pemain Arsenal sendiri yang memang melenceng ke kiri dan melenceng melambung ke atas. Jadi Eze dan Gabriel tendangannya tuh bukan ditepis sama kiper PSG. Jadi kita bener-bener karena kita sendiri yang melakukan eksekusi yang goyang gitu di titik 11 meter di titik penalti. Ini nunjukin kalau pas seluruh dunia itu bebannya neken ke mereka, pemain-pemain Arsenal mentalnya masih bisa goyang. Dan inilah kelihatan ya tim yang mana yang udah matang di Eropa dan yang belum. Jadi PSG memang salah satu mereka tahu betul gitu Arsenal memang belum secara mental mempunyai belum cukup ya, belum cukup untuk benar-benar berada di level teratas. Ini mau nggak mau harus gue akuin. Nah itu aja, ada gap mentalitas uh, yang harus kita latih lagi, yang harus kita tajemin lagi. Dan dengan kekalahan ini, gue yakin kita bisa ngambil pelajaran. Nah, di bagian terakhir, gue pengen nyampein beberapa harapan ya. Harapan kedepannya buat Arsenal. Yang pertama,
Mungkin berkaitan dengan realitas industri sepak bola dan bursa transfer. Kita harus jujur, secara historis, koleksi trofi kita di Eropa itu memang belum sejajar dengan tim-tim raksasa lain yang atau tim besar lain di Eropa. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah sulit sekali bagi pemain-pemain bintang atau pemain-pemain muda potensial untuk menjadikan Arsenal tujuan utamanya bagi untuk bermain gitu ya. Selama bertahun-tahun kita tuh cuman jadi batu loncatan. Yang lebih nyebelin lagi tuh nama Arsenal ini seringkali cuma dipakai sama agen-agennya para pemain muda ini untuk naikin nilai pasar mereka gitu. Jadi ada pembicaraan tapi ujung-ujungnya dealnya ke klub lain. Itu sering banget terjadi di bursa transfernya Arsenal. Tapi kita nggak bisa pungkiri ya, pemain-pemain muda potensial zaman sekarang itu mereka tergerak karena dua hal. Yang pertama, duit. Nah, yang kedua itu adalah trofi, itu penghargaan gitu ya. Nah, jujur, gue sangat berharap ya Arsenal bisa dapat trofi UCL tahun ini, supaya paling enggak kita tuh bisa mendekati gitu ya. Secara historis tuh kita bisa mendekati tim-tim besar lainnya. Gua nggak ngerasa kita udah sampai pada titik itu, tapi karena makanya gue bilang kita paling tidak bisa mendekati tim-tim lain, dan akhirnya pemain-pemain potensial ini bisa mempertimbangkan untuk memilih Arsenal. Mereka selain mereka akan, gue berharap mereka nyaman, jadi Arsenal itu jadi nyaman buat pemain-pemain muda potensial dan bisa membangun ikatan yang lebih kuat gitu ke nanti punya daya daya pikat gitu ya untuk datengin pemain-pemain yang kelasnya dunia gitu. Tapi mau gimana lagi ya, UCL udah lepas, harapannya kita musim depan bisa ngelanjutin tren yang baik ini. Bahkan kalau bisa, ya mudah-mudahan musim depan kita bisa sampai ke final lagi dan bener-bener nyelesain sakit hati kita malam kemarin ini ya, ketika finalnya. Dan pada akhirnya kita Arsenal punya daya tawar yang cukup kuat gitu ya. Kita punya harga diri gitu yang cukup ya untuk lebih leluasa di bursa transfer uh, di musim selanjutnya. Itu harapan yang pertama. Nah, harapan yang kedua adalah perkembangan dari sistem permainan kita. Gue ngerasa sistem yang dibangun Arteta musim ini itu memang works, memang berjalan dengan baik, tapi di 20% akhir musim itu sistem ini mulai ada yang bisa nge-crack, udah mulai ada yang bisa udah tahu celahnya, dan mau tidak mau kita musim depan kita harus ngembangin permainan sistem bermain yang baru. Jadi paling mungkin kalau gue sih berharap Arteta dengan mudah-mudahan dapat materi pemain yang cukup nanti untuk bermain seperti di musim-musim selanjutnya, tapi dengan kontrol yang lebih baik. Jadi kalau gue ngasih gambaran tuh, di musim-musim sebelumnya kita mencoba banyak melakukan kontrol sambil menyerang. Itulah kenapa kesannya kayak kita muter-muter gitu ya, muter-muter di tengah lapangan. Odegaard tuh cuma bisa narik megang bola sambil bolanya dibelakangin. Kalau mentok bola mundur lagi, habis itu maju lagi. Jadi nggak pernah ada ke depan karena kita pengen tetap ngontrol pertandingan. Itu sebenarnya mirip sama yang PSG lakuin pas lawan Arsenal ini. Cuman PSG melakukannya dengan lebih sabar, dengan lebih kontrolnya tuh lebih lebih ultimate gitu ya. Nah, kalau kita bisa gabungkan tadi ya, dan di musim ini kita mencoba mengontrol pertandingan sambil bertahan gitu. Itu yang membedakan di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini. Kalau ini kita bisa kombinasikan, itu akan jadi breakthrough yang luar biasa. Tapi sekali lagi gitu, kalau menurut gue kita masih butuh susunan pemain yang lebih mumpuni, karena uh, kalau kita mau bermain seperti itu, kita akan butuh pemain tengah yang secara fisikal jauh lebih kuat gitu, dan secara visi juga jauh bisa melihat arah pertandingan seperti apa gitu.
itu ya ibaratnya kayak butuh dua Declan Rice lagi gitu di tengah gitu, gue ngerasanya gitu. Jadi nggak apa-apa, kita sudah dapet IPL, itu masih sesuatu yang bisa gue rayakan gitu ya, dan ya, kita jadikan UCL ini apa namanya pelajaran untuk membangun mentalitas Arsenal sendiri nanti ke depannya. Dan sekali lagi selamat buat PSG gitu. Mudah-mudahan musim depan, musim baru, kita bisa tetap progres ke arah yang lebih baik, walaupun tantangannya luar biasa ya musim depan. Gitu. Jadi gue ngerasa gue nggak melihat ada, uh, gue nggak melihat ada yang akan menonjol banget gitu. Jadi bener-bener di liga pun kita punya tantangan yang luar biasa karena banyak banget potensi-potensi yang bisa mengganggu kita untuk meraih gelar. Tapi nah, itu menunjukkan kita juga butuh kedalaman yang lebih dalam lagi buat bisa menjadi penantang yang kuat di Eropa. Oke, gitu aja. Terima kasih buat rekan-rekan fans Arsenal yang lain. Sabar, sakit memang rasanya sakit banget. Tapi ya sekali lagi itu mungkin tim-tim lain udah ngerasain ya. Liverpool, Dokter Tirta bilang udah 3 kali sampai final dan kalah. Gitu. Dan Juventus apalagi itu udah sering banget masuk ke final dan kalah. Tapi kita baru dua. Kita baru 2 kali masuk final dan dua-duanya dan kita nggak pernah menang. Tapi ya seperti tim-tim yang lain, seperti halnya tim-tim yang lain terus untuk terus berproses dan akhirnya dapat, kita juga gue yakin suatu saat akan dapat piala kuping gitu ya. Gitu. Oke, gue Wildan, terima kasih. Go Gunners.